Cukup mencekam, sepi sekali, seperti kota mati. Bisa Anda gambarkan situasi muka sesungguhnya di sana. karena ada guru dan siswa yang terinfeksi corona. Sebelum Omikron diprediksi meledak pada Februari. Kereta listrik dan bus berhenti beroperasi. Saudara, gelombang ketiga kasus COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung, membuat Presiden Joko Widodo meminta evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk pembelajaran? Semangat, Pak. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya guru PJOK di SMA Negeri 2 Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi salah satu dari aktivitas senam, yaitu senam lantai.
Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, perlu dipahami bahwa aktivitas senam itu ada berbagai macam. Ada aktivitas senam ritmik, ada senam aerobik, ada senam artistik. Kemudian senam lantai sendiri itu tergolong ke dalam senam artistik. Nah, senam artistik pengertiannya adalah senam yang menggunakan aspek tumbling dan akrobatik untuk memperindah gerakannya. Tumbling sendiri adalah gerakan eksplosif ke depan dengan cepat seperti berguling. Nah, itu. Jadi perlu dipahami bahwa senam lantai itu adalah salah satu dari senam artistik. Kemudian senam lantai itu dibagi atau dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama yang dalam prakteknya menggunakan alat, yang kedua tanpa alat. Yang menggunakan alat itu ada lompat kangkang dan juga ada lompat jongkok, karena harus melompati sebuah peti. Untuk dilompati itu alatnya peti. Sedangkan yang tanpa alat ada guling depan atau forward roll, ada guling belakang atau backward roll, ada sikap lilin, ada kayang, kemudian ada meroda. Nah itu. Jadi dalam senam lantai dibagi menjadi dua, yang menggunakan alat dan tanpa alat. Kemudian kenapa kok dikatakan sebagai senam lantai? Nah itu karena dalam prakteknya aktivitas itu dilaksanakan di lantai dan beralaskan matras untuk keamanan. Jadi kenapa kok disebut sebagai senam lantai? Karena dalam pelaksanaannya itu dilaksanakan di lantai dengan media matras untuk keamanan. Pada pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah memberikan materi senam lantai, yaitu terkait guling depan dan guling belakang. Kalian sudah mempelajari materi dan kalian sudah mempraktekkan dari contoh video yang Bapak kirimkan melalui Google Classroom. Dan kalian juga sudah mengumpulkan videonya melalui Instagram. Dari video tersebut ada beberapa evaluasi. Yang pertama, ada beberapa anak yang memang sudah bagus bisa melaksanakan guling depan dan guling belakang. Tapi ada juga sebagian besar itu anak yang belum bisa melaksanakan guling belakang. Nah, itu karena memang pada kemarin hanya saya berikan contohnya saja, belum saya berikan teknik yang benar. Jadi perlu diperhatikan bahwa teknik yang benar ketika guling depan atau guling belakang itu kuncinya yang pertama, dagu itu harus menempel. Baik guling depan atau belakang, dagu harus menempel. Yang kedua, ketika guling depan itu perkenaan pertama kali adalah tengkuknya, bukan kepala. Nah, mayoritas kemarin perkenaannya kepala, sehingga jatuh badannya itu ke samping dan ke kanan, tidak lurus ke depan. Selain itu, jika perkenaan kepala nanti riskan terjadi cedera. Jadi untuk mempermudah nanti perkenaannya tengkuk. Kemudian guling belakang. Nah, guling belakang itu kuncinya sama. Pertama, dagu tetap harus menempel. Kemudian yang kedua, tangan itu aktif ya, digunakan untuk tumpuan dan juga mendorong. Dan yang ketiga, perkenaan pertama adalah kalau belakang pantat dulu. Banyak kasus dari video kalian itu perkenaan pertama itu punggung, sehingga tidak bisa berguling ke belakang. Jadi dalam baik guling depan atau guling belakang itu perlu dipahami bahwa faktor penentu dari aspek fisiknya yang pertama adalah kelentukan. Jika kalian lentuk, kalian akan lebih mudah untuk melaksanakan berguling ke belakang, akan lebih mudah untuk merubah arah. Yang kedua, power lengan. Nah, lengan digunakan untuk menumpu dan mendorong. Kalau kalian lengannya tidak kuat, kalian tidak bisa mendorong badan untuk berguling ke belakang. Dan yang ketiga, kekuatan tungkai. Nah, tungkai itu digunakan sebagai tumpuan ketika akhir melaksanakan gerakan. Kalau kalian nggak kuat, nanti tidak seimbang, jatuh ke samping kanan kiri seperti itu. Nah, jadi dalam guling depan dan guling belakang ada dua teknik utama, itu teknik ketika berdiri dan jongkok. Guling belakang juga sama, ada berdiri dan jongkok. Tekniknya sama. Mari kita praktekkan di sana. Baik, jadi seperti ini. Untuk kita melaksanakan guling depan, pertama kita praktekkan dulu guling depan. Nah, ketika praktek guling depan, pertama dari posisi jongkok. Yang pertama dilakukan adalah dengan posisi jongkok, kemudian kedua tangan dibuka selebar bahu, menghadap ke depan, jari-jarinya menghadap ke depan. Kemudian yang kedua, dagu harus menempel pada dada. Dan yang ketiga adalah perkenaan pertama kali tengkuk. Keempat, gulingkan ke depan, kemudian kembali dalam posisi berdiri seperti berikut. Nah, itu adalah contoh guling depan dari posisi jongkok.
Sekarang guling depan dari posisi berdiri. Nah, dari posisi berdiri tekniknya sama, hanya yang membedakan adalah dari posisi berdiri. Dagu harus nempel, perkenaan pertama adalah di tengkuk. Setelah kalian bisa pahami posisi berdiri dan jongkok dari guling depan, sekarang kita masuk ke guling belakang. Nah, guling belakang ini adalah salah satu teknik yang kadang anak-anak kesulitan untuk mempraktekannya. Jadi, kuncinya dalam guling belakang adalah tetap dagu harus menempel, dan jatuhkan pertama kali adalah pantatnya dulu. Kadang kasus anak-anak menjatuhkan badan itu adalah yang dijatuhkan badannya sehingga tidak kuat untuk berguling ke belakang. Jadi yang harus pertama dilakukan adalah pertama tangan menghadap ke atas di samping telinga. Yang kedua dagu harus menempel ke dada. Dan yang ketiga jatuhkan pantat terlebih dahulu, urutan dari pantat ke punggung sampai ke atas. Tangan harus aktif digunakan untuk tolakan ya. Jadi seperti ini. Itu posisi guling belakang dari posisi jongkok. Dengan dari posisi berdiri tekniknya sama, hanya yang membedakan adalah posisi awalannya. Kalau jongkok tadi dari jongkok, kemudian tangan di samping telinga, tapi kalau berdiri posisinya seperti ini, tangan menghadap ke belakang. Nah, seperti ke belakang. Dagu tetap menempel, kemudian jatuhkan badan dari pantat dulu sampai ke atas seperti yang tadi, hanya posisi awalannya saja yang beda. Seperti ini. Tadi kita sudah praktek guling depan dan guling belakang, baik dari posisi jongkok maupun dari posisi berdiri. Setelah ini tugasnya adalah kita mempraktekkan guling depan dan guling belakang itu dirangkaikan. Pertama yaitu guling depan dari posisi berdiri, yang kedua guling depan dari posisi jongkok, kemudian yang ketiga guling belakang dari posisi berdiri, kemudian dari posisi jongkok. Seperti itu. Mari coba dilihat contohnya seperti ini. Demikian materi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada semua keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca, sampai jumpa.